Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan satu aplikasi untuk mendesain desain mobile app untuk presentasi, itu kan untuk membuat interface, desain interface ya di sini. Ada beberapa jenis aplikasi, di antaranya ada Adobe UI UX, eh, apa, ada Figma. Nah, di sini saya pakai Figma. Hanya ikonnya seperti ini. Di sini apa? Di sini udah buka aplikasinya. Nah, ini namanya home ya, menu utamanya di sini. Di sini ada trace, ada draft, ada project. Nah, ini trace ini untuk misalkan eh proyekan kita yang mau dihapus gitu masuknya ke sini. Nah, ini namanya media project, tim project ini saya sini aplikasi-aplikasi yang pernah saya buat. Nah, untuk apa membuka project baru bisa kita di sini ada tanda plus. Nah, di sini kita pilih desain. Desain ini untuk desain interface mobile app atau web untuk web design gitu bisa di sini. Di sini slide ini untuk presentasi biasanya dipakai untuk presentasi. Nah, Pig- Pigem ini untuk desain yang lainnya. Kita buka aja langsung. Nah, ini udah mulai apa terbuka. Nah, ini namanya meja kerja ya. Meja kerja kita di sini ada apa aja di sini? Di sini ada layer, ada page. Page ini untuk apa? Satu satuan ini kan namanya page nih. Kalau layer itu nanti kita bikin sini ada icon-icon. Nah, ini layer nanti ditambahkan. Di sini ada desain. Desain ini untuk apa? Style-style font style, ada color, efek atau dan yang lainnya. Di sini ada prototype ini nanti untuk mensinkronkan antara aplikasi antara frame satu ke frame yang lain. Jadi saya beri contohnya. Nah, untuk pertama misalkan kita akan membuat mobile app misalkan. Di sini kan ada rectangle ini. Di rectangle ini ada icon, banyak icon. Di sini ada row, ada line, ada polygon, ada star, ellipse. Nah, ini ada image. Image ini untuk import image gitu nantinya. Sini ada menu, ada hand tools, scale ini untuk skala. Nah, di sini ada selection, slice gitu kan. Ini masih banyak. Ini ada teks dan yang lainnya. Kita coba dulu yang pertama membuat rectangle. Nah, kita simulasikan, anggap saja ini adalah sebuah device. Device, kita copy paste. Nah, misalkan kita akan membuat menu login, dari login ke menu utama. Misalkan. Kita akan, nah, kita bisa membuat tombolnya di sini. Kita buat tombol, nah anggap saja ini tidak kelihatan. Nah, di sini kita bisa pilih untuk warnanya. Misalkan kita mau pakai warna biru. Nah, misalkan biru. Di sini ada persenannya, ini opacity ini untuk ketebalan gitu ya, transparan atau enggak di sini. Nah, kita tambahkan teks misalkan login. Nah, udah login.
kita juga buat simulasikan ini, misalkan kita pasti aja. Nah, anggap saja ini kita beri teks no utama. Nah, kenapa tidak muncul menu menunya, teksnya tidak muncul karena bisa kita coba yang menu. Oh, ini muncul. Misalkan kadang kejadian seperti ini misalkan. Nah, tidak muncul menunya. Kenapa? Karena menunya tertimpa di sini. Bagaimana untuk memunculkannya? Kita di sini bermain layer. Nah, ini misalkan menu utama ini jangan ditaruh di paling bawah, tapi kita taruh paling atas. Nah, maka akan muncul. Kenapa tidak muncul? Karena tertimpa dan tertutup si rectangle ini, icon-icon ini. Misalkan sudah, bagaimana untuk mensimulasikannya antara eh, login ke menu utama dengan cara tap prototype, ya kan? Nah, prototype. Nah, harusnya di sini keluar gitu tanda plus gitu untuk mau kemana nih jalurnya, si ininya mau kemana. Nah, karena tidak muncul, si Figma ini membacanya ini sebuah layer. Maka dari itu kita harus mengubahnya menjadi frame. Nah, dengan cara klik kanan, eh, pilih frame selection. Nah, ini kan udah jadi frame. Nah, ini juga jadi frame. Kita ubah jadi frame selection. Nah, maka ini akan muncul. Nah, dari sini kita mau kemana nih? Dari misalkan dari login ke menu utama. Ah, misalkan, oh ini juga harus dibikin dulu, dibuat menjadi frame selection. Nah, maka dari sini kita, nah, ya kan? Sini kita pilih one click. Ini untuk actionnya apa? Slide-slide seperti itu. Slide-nya mau bagaimana? Nah, setelah ini, jadi nanti pas kita simulasikan presentasi, ketika kita ngeklik login akan beralih ke menu utama seperti ini. Nah, untuk sebagai contohnya, saya setelah membuat suatu desain interface aplikasi. Nah, ini namanya aplikasi Pertuni App, namanya aplikasi untuk Pertuni. Nah, kita lihat ketika kita memilih prototype di sini banyak sirkuit ya, sirkuit untuk misalkan dari menu login kemana kemana kemana. Nah, ini apa, jalur-jalurnya gitu kan. Kita dari sini kemana, dari sini kemana gitu kan. Kita pilih. Nah, untuk kita mencoba simulasikannya, di sini pojok kanan ada ada present. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan ini aplikasi yang sedang saya mau coba saya buat, namanya aplikasi Petuni App. Nah, kenapa saya membuat aplikasi Petuni App ini? Karena eh, ini aplikasi untuk para tunanetra gitu. Petuni itu suatu organisasi yang artinya Persatuan Tunanetra Indonesia. Nah, ini khusus aplikasi untuk orang-orang tunanetra, kan para teman-teman kita yang tunanetra. Eh, Misalkan di sini ada menu login, kita login. Nah, di sini ada profile, ada layanan pemerintah. Nah, ini aplikasi ini untuk apa? Untuk memudahkan para tunanetra mengakses layanan online yang disediakan oleh pemerintah. Nah, makanya saya buat seperti ini karena kenapa menunya sesimpel ini, cuma ada profile, layanan pemerintah, navigasi dan lain-lain, gitu kan? Karena memang aplikasi ini didesain untuk para tunanetra. Nah, tunanetra ini tidak perlu gitu, tidak perlu
seperti desain yang unik atau banyak animasi dan lainnya dan full color nggak perlu. Yang mereka perlukan yaitu tata letaknya misalkan tata letak yang mudah diakses misalkan. Makanya saya buat aplikasi yang mudah dibaca oleh si aplikasi pembaca pembaca screen yang di mobile app mereka masing-masing gitu kan. Takutnya karena kan si Tertoni ini mereka hanya bisa mengenali ini dengan dari suara. Nanti ketika si aplikasi ini dioperasikan, si screen reader ini kan ada keluar menu, ada suara menu, ada profile. Makanya kan ini sangat simpel sekali aplikasinya gitu. Makanya ini emang khusus didesain untuk para tunanetra, para teman-teman kita yang tunanetra. Nah, di sini ada menu profile. Nah, di sini ada ID, nama, alamat mereka ya kan. Nah, di sini ada kita layanan. Di sini ada layanan. Misalkan di sini ada di Sukcapil. Di Sukcapil ini, nah ini di Sukcapil. Ketika mereka mengklik, nah di sini tinggal upload dokumen-dokumen KTP dan lain-lain. Nanti eh, cuman dokumen pendukung lainnya tinggal upload foto atau file bentuk PDF. Nanti diproses oleh si di Sukcapilnya. Karena kalau layanan online yang disediakan pemerintah itu kan khusus apa lebih ke di dibuat untuk orang-orang normal gitu kan. Makanya para teman-teman tunanetra agak kesulitan gitu maksudnya karena kan menunya banyak dan segala macam dan lainnya. Cuman karena di sini hanya aplikasi ini untuk mempermudah sih, untuk mempermudah mereka mengakses layanan pemerintah. Jadi itu ini jembatannya lewat aplikasi ini. Ada menu dan pemerintah di sini kan banyak pilihannya mau yang mana gitu. Nah, di sini juga ada navigasi. Nah, navigasi ini perlu karena mereka berjalan mengikuti misalkan arahan Google Map gitu kan. Nah, di sini ada WA admin. Nanti untuk proses ke depannya, misalkan kita, misalkan tunanetra ini mau mau apa? Mau membuat KTP. Nah, karena kasihan juga misalkan yang jauh gitu kan harus ke sana mengantri seperti orang seperti yang normal pada lain yang orang-orang normal yang lainnya gitu kan. Makanya mereka harus diberi perhatian khusus gitu. Nah, ini nanti layanan pemerintah ini nanti tinggal upload dokumen. Nah, jadi kalau misalkan ada aplikasi ini, mereka tidak perlu datang ke lokasi, tetap bisa tetap bisa menikmati layanan online yang disediakan pemerintah. Cuman lebih simpel dengan dan mudah dioperasikan dengan aplikasi ini. Nah, nanti ketika mereka sudah upload, nah nanti yang misalkan di Dukcapil ini nanti akan diurus oleh admin. Admin ini yang akan mengurus. Nah, nanti si user tunanetra ini tinggal datang ke sekre Pertuni untuk mengambil atau bisa diantarkan oleh mitra bakti gitu kan. Jadi tidak perlu mengantri untuk keluar ongkos dan lain-lain gitu kan. Ini aplikasi ini untuk mempermudah. Nah, di sini ada logout ya kan misalkan setelah selesai mengoperasikan aplikasi ini. Nah, mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai Figma dan aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.